Kasih Gus Miftah. Jadi Islam adalah dinus salam, cinta perdamaian. Tapi ada orang Islam yang menyalahpahamkan bagaimana ada orang dibom, ada orang jual miras langsung dibakar. Nah, itu kan termasuk Islam radikal. Islam yang tidak cinta damai tapi malah kekerasan. Nah, padahal Islam di sana ada radikal, itu dilarang. Kemudian wasat tadi yang sampaikan Gus Miftah, ya, itu adalah moderat dan Islam liberal, dan itu juga enggak pas. Nah, kemudian Islam pembagiannya ada Islam abangan, Islam KTP, ada Islam santri dan Islam wali. Nah, yang saya tanyakan, ini kita hidup di negara Kesatuan Republik Indonesia, kita mayoritas Islam, tapi kita dianjurkan untuk nadhoriyah wa tatbiqiyah. Kita menjalankan Islam ya sesuai dengan teori dan praktek, tapi dasar kita adalah Al-Quran dan hadis. Tapi Al-Quran di sana ada wasariku atau faktau aidiyahuma, tapi tidak diterapkan. Kemudian az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, tidak diterapkan. Nah, mohon untuk dijelaskan Islam yang bagaimana yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah, juga kita sebagai warga negara Republik Indonesia. Nah, dalam khilafiyah dalam di negara Saudi Arabia menerapkan khilafiyah, tapi di sini dilarang. Padahal apa? Kita untuk referensi adalah Al-Quran hadis, tapi dilarang di dalam Arab negara Saudi. kita. Terima kasih. Mohon maaf, di Arab Saudi diberlakukan apa? Syariat Islam, tatbik. Enggak, tadi Anda bilang khilafah. Coba kamu belajar lagi model bentuk negara. Tidak ada satu negara pun di dunia hari ini yang menerapkan syariat khilafah, termasuk Arab Saudi. Berarti itu kerajaan. Berarti mau comu kurang oke, bro ya. Maaf itu Gus. Di Maksud Arab saya Saudi, menerapkan tatbikus syariah. Kalau itu beda kaitannya, tapi itu bukan khilafah. Di antara itu khilafah bukan, ada termasuk tatbikus syariah. Anda salah. Arab Saudi itu bentuknya kerajaan tapi bukan khilafah. Bahkan Turki yang dulu gembar-gembor Turki Utsmani, hari ini pun bentuk negaranya juga bukan khilafah. Saya pastikan di dunia hari ini nggak ada satupun negara yang sukses dan hari ini eksis dengan menerapkan konsep khilafah. Kita bisa berdebat soal itu. Arab Saudi itu bukan khilafah, Mas, itu kerajaan. Maka al-mamlakah as-Saudil Arabiyah itu bukan khilafah. Lah, pemahaman seperti ini perlu saya luruskan. Karena ini sederhana sebenarnya. Kalau di sana menerapkan syariat Islam, iya, tapi bukan khilafah. Bukan khilafah. Persoalannya di Indonesia apakah tidak seperti itu? Iya, tapi tidak mutlak karena sudah menggunakan undang-undang. Karena beda bentuk negara antara kita dengan Arab Saudi. Maka saya pikir ketika pemahaman Pancasila itu benar, kita tidak akan punya pikiran seperti itu. Tidak punya pikiran seperti itu. Jadi dari semua ini saya pikir yang perlu Anda pahami itu adalah satu saja. Itu kan sebenarnya sepele. Bentuk negara Arab Saudi. Ketika Anda buka dimanapun, di Google merek apapun, itu mengatakan bahwa mereka adalah al-mamlakah, bukan khilafah. Saya membayangkan begini, Mas, ya, kalau ngomong khilafah, sahabatnya Kanjeng Nabi kurang apa toh? Yang khilafah, umatnya waktu itu kurang baik apa? Pemimpinnya saja dibunuh kok. Ayo, sekarang saya mau tanya, adakah orang di Indonesia sekarang yang lebih hebat daripada Utsman bin Affan? Ada nggak orang di Indonesia sekarang yang lebih hebat daripada Ali bin Abi Thalib? Dengan umat yang lebih hebat daripada umat waktu itu. Dan nyatanya Ali bin Abi Thalib dibunuh, Utsman dibunuh, padahal umatnya jauh lebih baik daripada hari ini. Jadi kalau konsep khilafah, saya mengatakan saya setuju dengan Kiai Ma'ruf Amin. Konsep khilafah di Indonesia bukan ditolak, tapi tertolak. Kalau kita mau mengamalkan syariat Islam, gak usah menuntut sebagai warga negara, tetapi sebagai seorang muslim yang baik. Maka ada kategori takwa, imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Yang kita lakukan amar ma'ruf
nahi mungkar. Tapi kebanyakan di antara kita bukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi amar ma'ruf nyambi mungkar. Maka yang terjadi STMJ, sholatnya terus, maksiatnya jalan. Contohnya apa? Tapi bagus, Anda bagus pertanyaannya. Saya pikir seperti itu, Mas. Saya mau nyanyi.